Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Husnia dari program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas PGRI Wiranegara. Di sini saya akan menerangkan mengenai teori kritik postkolonial. Gayatri Chakravorty Spivak, tokoh yang terkenal karena kontribusinya yang besar dalam membangun kajian postkolonial secara terus-menerus. Penulis pengantar pada buku Jacques Derrida of Chromatology tahun 1982. Dalam pengantar buku tersebut, pada dasarnya Spivak menolak segala kekuasaan yang menghambat dan membatasi, sekaligus mengungkapkan pengutamaannya atas kebebasan. Masyarakat yang tertekan dan terjajah, subaltern, harus berbicara, harus mengambil inisiatif, dan menggelar aksi atas suara mereka yang terbungkam. Atas dasar pemahaman tersebut, kritik postkolonial lahir dan dibidani oleh Edward Homonibaba dan Gayatri Chakravorty Spivak. Dalam kaitannya dengan kritik sastra, postkolonial dipahami sebagai strategi membaca sastra yang mempertimbangkan kolonialisme dan dampaknya dalam teks sastra, posisi atau suara pengamat berkaitan dengan isu tersebut. Ada dua topik utama pembicaraan tentang kritik postkolonial dalam sastra Indonesia, yaitu yang pertama, masalah bahasa, berkaitan dengan pengaruh bahasa kolonial terhadap bahasa terjajah, cara pengungkapan postkolonialitas dalam teks sastra Indonesia, dan cara yang digunakan oleh para penulis bekas jajahan dalam mendekolonisasi atau kesadaran kebangsaan bangsa penjajahan besar. Sedangkan yang kedua yakni masalah identitas, berkaitan dengan masalah hibriditas, yakni masalah jati diri bangsa yang berubah karena adanya pengaruh budaya dari bangsa kolonial, termasuk mimikri, yakni tindakan meniru budaya kolonial oleh bangsa terjajah, dan subaltern, yakni kaum yang terpinggirkan atau orang yang terjajah. Salah satu contoh novel yang merekam jejak kolonialisme di Indonesia, tinjauan postkolonialisme, yakni di dalam novel Kepunan karya Bernie Arnas. Terdapat resistensi yang dilakukan oleh tokoh Aku yang mempunyai sikap ingin membangun identitas yang sama untuk memperoleh kesetaraan pendidikan dengan mempertahankan perbedaannya sebagai seorang perempuan timur. Dapat dikatakan sebagai sebuah ambivalensi mimikri. Di dalam novel Kepunan juga terdapat hibriditas yang muncul akibat dari sistem budaya masyarakat pribumi dengan kolonial Belanda melentur dalam wujud tata ruang. Orang-orang musirawas yang biasanya duduk di lantai mulai mengenal sofa dari budaya kolonial Belanda. Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kritik postkolonial adalah suatu jaringan sastra atas rekam jejak kolonialisme, mempunyai dua topik pembicaraan dalam sastra Indonesia, yakni masalah bahasa dan identitas. Seperti contoh pada novel Kepunan yang menjadi wadah penulis untuk mengungkapkan postkolonialitas dalam karya sastra. Hal ini didukung dengan temuan ambivalensi mimikri dan hibriditas pada novel Kepunan. Sekian dari saya, terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.